Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiantoro. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai makna dan fungsi patung figuratif dalam ruang publik Kota Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi, makna dan peran penting patung figuratif di ruang publik Kota Bandung, sebagaimana representasi nilai-nilai estetika, identitas bersama, dan ingatan sejarah. Di Kota Bandung, terdapat berbagai patung yang tersebar di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Namun, pemahaman masyarakat terhadap patung-patung ini masih dapat dibilang terbatas. Dengan menggunakan studi kasus pada 3 patung, yang pertama patung Jenderal Ahmad Yani, yang kedua patung Pastor Perbrak, dan yang ketiga itu patung bola atau yang sering dikenal sebagai patung Persib Bandung. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis semiotika visual untuk mengungkap makna simbolis dan interaksi sosial di sekitar patung-patung tersebut. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa patung-patung ini menyampaikan pesan-pesan historis antar budaya dan identitas kolektif, namun kurangnya informasi visual pendukung seperti papan keterangan dan narasi edukatif membuat keberadaan patung-patung ini tuh hanya dapat diapresiasi secara pasif saja. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan aspek edukatif dan partisipatif dari patung-patung tersebut melalui kerjasama antara pemerintah, seniman, dan masyarakat untuk menghidupkan ruang publik dengan lebih bermakna dan penuh kesadaran sejarah. Ruang perkotaan merupakan lingkungan sosial yang penuh dengan simbol visual. Dalam hal ini, seni publik seperti patung-patung menjadi elemen penting dalam strategi estetika kota serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya. Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki berbagai patung figuratif yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis. Kehadiran patung-patung ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan kota, tetapi juga sebagai media komunikasi visual yang melambangkan nilai sejarah, tokoh-tokoh penting, dan simbol kebanggaan masyarakat lokal. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah kota dan perancang ruang publik untuk merumuskan kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya visual lokal. Untuk pembahasan mengenai patung-patung figuratif, yang pertama yaitu ada patung Jenderal Ahmad Yani. Patung Jenderal Ahmad Yani ini berdiri kokoh di area Babakan Ciamis, tepatnya di Jalan Nias, Kota Bandung. Patung ini menampilkan sosok pahlawan nasional dalam pose berdiri tegap dengan mengenakan seragam militer secara lengkap. Ekspresi dari wajahnya begitu serius dan berwibawa. Itu menggambarkan karakter seorang pemimpin yang tegas dan berpengaruh. Patung ini menunjukkan warna gelap yang khas dari logam ataupun perunggu. Patung ini juga memperlihatkan figur militer yang disiplin dengan karakter yang kuat serta posisi dominan dan narasi visual yang disajikannya. Patung ini juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Patung Jenderal Ahmad Yani yang termasuk di antara 7 pahlawan revolusi yang gugur pada gerakan 30 September 1965 menjadi simbol pengorbanan untuk menjaga integritas dan ideologi bangsa. Patung ini bukan sekedar penghormatan terhadap individu, tetapi juga melambangkan semangat patriotisme, kesetiaan kepada negara, dan perlawanan terhadap paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Meskipun patung ini memiliki makna historis yang kuat, namun dalam sesi wawancara dengan penduduk dan pengunjung sekitar mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang tidak benar-benar memahami siapa sosok Ahmad Yani dan apa kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Mereka hanya mengenal sosok patung ini sebagai figur penting atau pahlawan nasional, tetapi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konteks perjuangannya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara monumen publik dan paham masyarakat. Kurangnya informasi pendukung seperti plakat atau media digital interaktif ataupun program edukasi di dekat patung. Lalu patung selanjutnya yaitu patung Pastor Perbrak, berlokasi di kawasan Taman Balai Kota Bandung.
Patung Pastor Verbak merupakan salah satu simbol yang mewakili keberagaman sejarah dan kemanusiaan kota ini. Patung tersebut menggambarkan sosok seorang rohaniawan Katolik Belanda dengan wajah yang tenang dan sederhana, menonjolkan detail pada ekspresi wajah, tubuh, dan lipatan jubah sehingga memberikan kesan manusiawi dan dekat dengan masyarakat. Patung ini cenderung berwarna perunggu dan berdiri tegak di atas alas batu berwarna abu-abu gelap. Seiring berjalannya waktu, permukaan patung mengalami oksidasi yang membuatnya memiliki warna coklat tua dengan sedikit nuansa hijau di seluruh bagian tubuh patung tersebut. Warna ini selain menjadi ciri khas perunggu yang sudah berusia, juga menambahkan nilai historis dan penghormatan terhadap sosok yang dilibatkan. Patung ini sendiri dikenal karena komitmennya yang luar biasa dalam bidang sosial dan pendidikan secara kolonial Belanda. Ia memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan keadaan sosial. Banyak catatan yang menjadikannya nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam pelayanannya. Namun kasusnya sama seperti pada patung-patung sebelumnya. Dalam proses wawancara juga dengan beberapa pengunjung taman menunjukkan bahwa meskipun patung ini terlihat mencolok, banyak yang tidak mengetahui sosok yang diwakili. Beberapa mengira ia adalah tokoh nasional, sementara yang lain tidak memiliki informasi sama sekali. Hal ini mencerminkan kurangnya hubungan antara media visual patung dengan narasi sejarah yang seharusnya ada. Tanpa adanya penjelasan atau informasi tambahan, maka patung ini tuh hanya menjadi tidak jelas dan potensi edukasinya serta refleksi sejarah tidak sepenuhnya terwujud. Yang selanjutnya yaitu patung bola atau yang sering dikenal itu sebagai patung Persib. Patung ini berada di Jalan Lembong, wilayah Braga, Kota Bandung. Meskipun lebih dikenal sebagai patung Persib, sebenarnya patung ini menggambarkan seorang manusia yang sedang menggiring bola. Patung ini dirancang dengan gaya ekspresionisme modern dan didominasi oleh warna perunggu kehijauan hasil oksidasi. Secara harfiahnya, patung ini mencerminkan semangat, gerakan, dan kekuatan olahraga. Sementara itu, konotasinya menunjukkan semangat fair play, persatuan masyarakat Bandung melalui klub Persib, serta identitas budaya lokal yang populer. Berdasarkan hasil wawancara di wilayah patung ini, banyak warga merasa bangga akan keberadaan patung ini dan sering menjadikan lokasi untuk berfoto. Tingginya tingkat interaksi publik menandakan bahwa karya ini lebih berhasil menjadi simbol kota dan mengikat emosional dalam komunitas. Dalam segi artistik, patung ini memiliki dinamika bentuk yang kuat serta penuh energi, menunjukkan gerakan yang berbeda dibandingkan dengan patung-patung statis lainnya di kota Bandung. Hal ini menjadikan sebuah landmark visual yang mencolok di daerah Braga. Kehadiran patung ini juga dapat diartikan sebagai simbol semangat pemuda Bandung dan kebanggaan terhadap identitas lokal melalui olahraga. Karya ini menjadi contoh seni publik yang efektif dan menciptakan hubungan emosional antara karya seni dan masyarakat. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu patung figuratif di Bandung memiliki fungsi penting dalam membentuk identitas publik. Keberadaan patung-patung tersebut tidak hanya menambah keindahan kota, tetapi juga memiliki fungsi sebagai simbol sejarah, alat pendidikan budaya, serta cara untuk memperkuat identitas bersama. Dengan menggambarkan sosok-sosok penting baik dari dalam negeri maupun luar negeri, patung-patung ini menyampaikan cerita sejarah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberagaman dan kecanggihan sejarah Bandung. Lebih dari sekadar objek visual, patung-patung tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi tempat refleksi nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, perjuangan, dan persatuan. Namun, beberapa efektif fungsi tersebut tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memahami makna di balik bentuk visual yang ada. Representasi figuratif memang dapat menyampaikan pesan dengan cara yang mendalam, tetapi tanpa konteks naratif yang jelas, pesan tersebut mungkin menjadi kabur atau bahkan hilang maknanya. Disinilah pentingnya
narasi, penyajian visual yang akurasi, dan akses terhadap informasi untuk menghubungkan visual dengan pemahaman yang lebih dari publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak patung figuratif di Bandung belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat komunikasi budaya. Banyak patung yang berdiri tanpa adanya narasi yang menjelaskan siapa sosok yang dipresentasikan, apa peran dalam sejarah, dan mengapa sosok tersebut menjadi penting bagi kota. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diharapkan agar pihak pemerintah Kota Bandung lebih fokus pada pemeliharaan patung dan penyiapan papan interaktif. Di samping itu, partisipasi seniman serta komunitas setempat dalam pengelolaan seni publik harus ditingkatkan supaya patung-patung ini tidak hanya menjadi monumen yang statis tapi juga berfungsi sebagai media komunikasi budaya yang hidup. Ketidakadaan elemen edukatif seperti plakat informasi, penanda digital seperti QR atau papan kuratorial mengakibatkan interaksi masyarakat dengan patung menjadi hanya berfokus pada aspek visualnya saja. Oleh karena itu, perlu adanya usaha bersama antara pemerintah kota, seniman, pendidik, dan komunitas lokal untuk menghidupkan kembali fungsi patung figuratif dalam ruang publik. Pembuatan narasi interaktif, penyediaan teknologi informasi yang interaktif, serta revitalisasi fisik dan kontekstual di area sekitar patung. Patung figuratif harusnya tidak hanya dianggap sebagai hiasan ruang saja, tetapi perlu jadi bagian dari sistem pengetahuan kolektif yang aktif, kritis, dan inklusif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.